Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Kasima, Kasidah Irama Melayu Magelang. Musik kita itu sebagian dari ibadah. Kasima itu So sweet. mempesona. Kasima itu berdirinya tahun 1984. Ma, dilelet meriahkan suasana. Dan saya mendirikan karena saya melihat di sekeliling kami itu banyak sekali para remaja yang punya bakat dalam bidang musik, sehingga kami mempunyai niat untuk kami himpun, saya dirikan, kemudian saya dinamai Kasima yang artinya Kasidah dan Irama Melayu. Udah lama banget ya, udah 8 tahun. Generasi ketiga. Kasima itu Grup Qasidah asli Magelang. yang ngaransemen lagu-lagunya itu ngikutin globalisasi, Ada jaipong, ada reggae. Pop, rock, ada dangdut yang bikin asik juga. Pokok pentingnya itu temanya pasti tetap religi. yang paling unik dari teman-teman Kasima itu udah cantik-cantik, muda, masih kecil-kecil, tapi alhamdulillah skillnya bagus, sama itu pada usil. Baru satu kali ini saya ketemu dengan sebuah grup musik yang di situ iramanya agak segmented juga dan punya warna yang berbeda ya. Yang lebih menarik saya lihat adalah Kasima muncul di saat energi musik sedang berkembang. Artinya bahwa Kasima muncul saat persaingan musik sudah ada. Dan ternyata di antara berbagai warna musik yang ada itu ketika dia muncul, ternyata diterima oleh publik. Dan itulah kenapa saya tertarik dengan Kasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kegiatan anak-anak pagi hari ini. Anak-anak lagi prepare. Kita habis mandi, ngajak duduk biar mempesona. Musik itu bagian dari hidupku. Aku udah kenal musik dari kecil. Dia itu ibarat darah buat aku. Penting buat aku, mengalir dalam jiwaku, sumber inspirasi. Gimana cara aku nyurahin semua suasana hatiku saat aku lagi galau, capek, sedih. Nomor 1, kita banyak latihan. Yang kedua, ada kegiatan rutin mujahadah bersama atau doa bersama, itu kita pasti. Kemudian selain itu kita juga ada kegiatan sosialita. Contohnya anak-anak sering saya ajak berkunjung ke panti asuhan.
aja. Itu lagu Mayal-Mayal asli murni lagu kasidah, kita kolaborasi pakai musik reggae. Jadi yang menikmati itu tidak hanya orang tua saja, orang-orang dewasa saja, tapi anak muda juga biar bisa menikmati, biar tetap enak buat joget. Oke, iya, selamat menikmati. Kita semua sekalian mau makan dulu sambil bahas event besok tanggal 25. Ini ayo kamu nih. Anak, kan biasa. Iya. Mas Dak, kalau saya Ngomong dek, Gak ada biaya. hiburan. Ini yang makannya paling banyak tapi nggak bisa gemuk-gemuk, isiin lah. Lagi pada sholat, cari berkah biar cepat sukses. Kemudian pada saat ini sudah sampai generasi ketiga, yaitu saya serahkan pada anak saya karena kesibukan dan mungkin usia saya sudah tidak mampu lagi dengan kesibukan yang lain. Akhirnya anak saya serahkan pada anak saya yang nangani. Karena yang sejauh ini tuh musik kasidah itu apa ya, pandangan orang apalagi anak-anak muda tuh biasanya kalau musik kasidah itu cenderung musik orang tua, mungkin musik jadul gitu ya, musik jadul gitu Mas. Jadi anak-anak muda tuh mungkin gengsi kalau mau seneng sama musik kasidah. Tapi dengan Kasima yang lagu-lagu kasidahnya itu dibikin irama variasi yang macam-macam. Ada jaipong, ada reggae, ada rock, ada dangdut, apalagi koplo. Yang ini yang jarang itu misalnya nuansa band kita buat reggae, kita buat rock, tapi kita kolaborasi pakai bandana. Banyak sih. Punya warna yang berbeda ya, tetap kita punya ciri khas sendiri. apa yang mereka suka itu dari kalangan anak muda, orang tua, ibu-ibu itu mereka bisa menerima. Menggandeng Kasima itu orang tuh tidak cuma mendapatkan siraman rohani, tapi juga mendapatkan hiburan. Dulu saudara-saudara rame-rame, nggak boleh ada yang tawuran. Kalau tawuran ini efeknya nyawa nih nyawa. Nggak boleh berangkat ke lokasi sampai ketemu di sana. Hijab juga itu alhamdulillah sangat membantu sekali ini. Jadi juga mungkin mereka yang melihat kita juga jadi segan gitu. Terus ya ada sih pernah terjadi yang jahil gitu, misalkan ada ya kita diemin aja. Motivasiku bergabung sama Kasima itu biar bisa ngembangin bakat dalam bidang musik. Yang kedua, Kasima itu style hijab. Semua personil cewek semua. Mata orang itu tidak sangat negatif lah. Karena di sini tuh banyak banget manfaatnya yang saya peroleh. Dari dulunya sebelum masuk sini saya nyanyi juga, tapi kan nggak hijab. Kadang juga kelihatan rambutnya gitu, maksudnya nggak style hijab. Awalnya saya cuma coba-coba main kendang di rumah, karena di rumah kan ada satu juga. Terus saya dari hari ke hari itu melihat orang dan meniru cara bermainnya. Dan 2 tahun terakhir ini ternyata ketika saya posting ke media sepatan YouTube dan di media sosial jejaring di publik, ternyata mudah diterima, dan mereka dari beberapa warna musik yang saya kenal, yang sering dampingin saya, ternyata Kasima lebih menonjol dibandingkan dengan musik-musik yang lain.
sebagaimana mungkin masing-masing harus punya tanggung jawab. Intinya kita harus kompak lah. Ini anak-anak kan masih ada beberapa yang sekolah, sebagian sekolah, sebagian kuliah. Anaknya dalam kan banyaknya juga susah. Terus kalau aku sih harus ngerti alhamdulillah sama lagunya, ngerti tangga nadinya. Saya di sini sebagai arranger Kasima dan saya dibantukan juga untuk mengolah dari masing-masing personel Kasima dari segi kepribadian, kemudian attitude, termasuk skillnya juga. Tukang molor, latihan molor, berangkat gini molor, untung di panggung dia nggak molor. Cuma pas makan aja dia nggak molor. Yuk makan, baru bangun dia. Belajar make up tuh, biasanya di make upin. Gak cuma lirik dan juga musik, siraman rohani obat hati. Dendang Kasima. Dendang Kasima. Syair-syairnya gampang dihafal. Asli Melayunya nampak, kreativitas aransemen musiknya juga tampak, sementara lirik vokalnya juga mudah dicerna oleh publik gitu. Sehingga orang begitu melihat Dendang Kasima, oh ini lo grup dari Magelang, ini lo grup musik modern masa depan. Karena itu lagu perdana saya di album perdana Kasima juga, yang sekarang alhamdulillah juga sudah banyak yang tahu gitu ya, banyak yang hafal. Selain lagunya juga dari musiknya enak, easy listening gitu ya. Di album Kasima ini saya buat 2 lagu. Lagu Al-Is sama lagu Ibu. Kiamat Kecil. Gaspol. Ibu. Kiamat Kecil. Al-Ish. Dalamnya mengandung nasihat untuk kita semua manusia untuk selalu ingat dan selalu berada di jalan Allah, karena hidup itu hanya sementara dan kehidupan yang kekal itu hanya di akhirat nanti. Menurut aku, seseorang kalau setelah mendengarkan lagu Kiamat Kecil itu, pasti dia akan berpikir kalau kita itu hidup di dunia ini cuma sementara gitu. Pernah lelah tak pernah menyerah, merawat aku, mendidik aku, oh ibuku. Ada maknanya di sini. Dimana aku belum bisa bahagiain almarhum, karena aku di sini bahwa yang namanya seorang ibu itu dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan repot pun, waktu seorang ibu itu tidur pun itu harus meluangkan waktunya untuk anaknya. Di sini tuh ada lirik-lirik yang cocok banget kalau buat anak-anak remaja, terutama yang hobi pacaran gitu. Di situ kan ada lirik Al-Is itu penyakit mabuk cinta yang sangat nggak wajar, dampaknya begitu hebat kan. Kan kalau sekarang pacaran dampak negatif ya kayak gitulah. Kalau di Islam sih pacaran sih nggak ada ya. Kita mungkin perkembangan zaman kali ya. Yang ala muslim itu kalau bisa ada alasannya karena Allah gitu aja. Lagu terbaru dari Kasima, dengerin baik-baik. Lagunya tidak kalah jos ya. Maksudnya itu dalam lagu itu ngajak senang-senang tapi secara damai. Nggak ada tawuran kah, apa pelit
tanah air. Saya sangat optimis atau bertujuan untuk menjadikan grup Kasima ini sebagai media dakwah dan sekaligus hiburan yang bernuansa Islam. Selain sebagai hiburan kita sendiri, anak-anak juga mencari bekal untuk sarana beribadah. Jadi kenal banyak orang, lebih maju. Solo sukses semuanya. Ya, pesan dari saya buat anak-anak Kasima, di mana tempat, di mana perkumpulan, nggak ada yang nomor satu ya. Semua kita saling melengkapi dan menutupin. Mau seberat apapun atau segede apapun rintangannya, semuanya akan pasti terselesaikan karena kita menjalaninya dengan rasa ikhlas. Saya tidak khawatir karena anak-anak muda dan Kasima kalau pengen terus berkembang di era digital, dia harus merekrut anak-anak muda, penyanyi-penyanyi muda, pemusik-pemusik muda. Walaupun sudah kebanjiran job, walaupun sudah tenar, teman-teman Kasima Group nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, tetap rendah hati. Harapan saya buat teman-teman Kasima untuk selalu menjaga kebersamaan, kompakan. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita go nasional. Musik Kasima adalah musik rakyat, tapi tidak menghilangkan modernitas dan akhlakul karimah. Penyanyinya cantik, warna musiknya milik daerah ketemu, warna musik modernnya ketemu, publik nanti akan mendapat penilaian. Yang paling penting, kita niat ibadah, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Sukses terus buat Kasima. Salam. Kalian bisa besar karena ada orang-orang yang di belakang yang banyak jasanya, yang nggak bernilai harganya. Fans dan penggemar itu adalah sahabat kita, keluarga kita juga. Salam dari saya, Ipam. Perkenalkan kami Kasima, Kasidah Irama Melayu Magelang. Musik kita itu sebagian dari ibadah. Kasima itu so sweet, mempesona. Kasima itu berdirinya tahun 1984. Ma, dilelet meliahkan swasta. Dan saya mendirikan karena saya melihat di sekeliling kami itu banyak sekali para remaja yang punya bakat dalam bidang musik, sehingga kami mempunyai niat untuk kami himpun, saya dirikan, kemudian saya dinamai Kasima yang artinya Kasidah dan Irama Melayu. Udah lama banget ya, udah 8 tahun. Generasi ketiga. Kasima itu Grup Qasidah asli Magelang.
yang ngaransemen lagu-lagunya itu ngikutin globalisasi. Ada jaipong, ada reggae, pop, rock, ada dangdut yang bikin asik juga. Pokok pentingnya itu temanya pasti tetap religi. Yang paling unik dari teman-teman Kasima itu udah cantik-cantik, muda, masih kecil-kecil, tapi alhamdulillah skillnya bagus, sama itu pada usil. Baru satu kali ini saya ketemu dengan sebuah grup musik yang di situ iramanya agak segmented juga dan punya warna yang berbeda ya. Yang lebih menarik saya lihat adalah Kasima muncul di saat energi musik sedang berkembang. Artinya bahwa Kasima muncul saat persaingan musik sudah ada. Dan ternyata di antara berbagai warna musik yang ada itu ketika dia muncul, ternyata diterima oleh publik. Dan itulah kenapa saya tertarik dengan Kasima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kegiatan anak-anak pagi hari ini. Anak-anak lagi prepare. kita habis mandi, ngajak dulu biar mempesona. Musik itu bagian dari hidupku. Aku udah kenal musik dari kecil. Dia itu ibarat darah buat aku. Penting buat aku, mengalir dalam jiwaku, sumber inspirasi. Gimana cara aku nyurahin semua suasana hatiku saat aku lagi galau, capek, sedih. Nomor satu, kita banyak latihan. Yang kedua, ada kegiatan rutin mujadahan bersama atau doa bersama, itu kita pasti. Kemudian selain itu kita juga ada kegiatan sosialita. Contohnya anak-anak sering saya ajak berkunjung ke panti asuhan. Kayak yang baru aja itu lagu Mayal-Mayal asli murni lagu kasidah, kita kolaborasi pakai musik reggae. Jadi yang menikmati itu tidak hanya orang tua saja, orang-orang tua saja, tapi anak muda juga biar bisa menikmati, biar tetap enak buat joget. Oke? Iya, selamat menikmati kasih. Kita semua sekalian mau makan dulu sambil bahas event besok tanggal 25. Ini ayo kamu nih. Anak, biasa. Iya. Iya. Mas Dak, kalau saya ngomong dede, gak ada dianya. Hiburan. Ini yang makannya paling banyak tapi nggak bisa keburu-buru isiin lah. Ibadah sholat, cari berkah biar cepat sukses. Kemudian pada saat ini sudah sampai generasi ketiga,
yaitu saya serahkan pada anak saya karena kesibukan dan mungkin usia saya sudah tidak mampu lagi dengan kesibukan yang lain, akhirnya anak saya yang saya serahkan pada anak saya yang nangani. Karena yang sejauh ini tuh musik kasidah itu apa ya, pandangan orang apalagi anak-anak muda tuh biasanya kalau musik kasidah itu cenderung musik orang tua, mungkin musik jadul gitu ya, musik jadul gitu Mas. Jadi anak-anak muda tuh mungkin gengsi kalau mau seneng sama musik kasidah. Tapi dengan Kasima yang lagu-lagu kasidahnya itu dibikin irama variasi yang macam-macam, ada jaipong, ada reggae, ada rock, ada dangdut, apalagi koplo. Yang ini yang jarang itu misalnya nuansa band kita buat reggae, kita buat rock, tapi kita kolaborasi pakai kendala. Punya warna yang berbeda ya, tetap kita punya ciri khas sendiri. Apa yang mereka suka itu dari kalangan anak muda, orang tua, ibu-ibu itu mereka bisa menerima. Menggandeng Kasima itu orang tuh tidak cuma mendapatkan siraman rohani, tapi juga mendapatkan hiburan. Aduh saudara-saudara rame-rame, nggak boleh ada yang taburan. Kalau taburan ini efeknya nyawa. Nggak boleh Berangkat ke lokasi sampai ketemu di sana. Hijab juga itu alhamdulillah sangat membantu sekali ini. Jadi juga mungkin mereka yang melihat kita juga jadi segan gitu. Terus ya ada sih pernah terjadi yang jahil gitu, misalkan ada ya kita diemin aja. Motivasiku bergabung sama Kasima itu biar bisa ngembangin bakat dalam bidang musik. Yang kedua, Kasima itu style hijab, semua personil cewek semua. Mata orang itu tidak sangat negatif lah. Karena di sini tuh banyak banget manfaatnya yang saya peroleh dari dulunya. Sebelum masuk sini saya sampai kau tergoda. Ini kita lagi persiapan, kita harus terindah sama apa. Udah lagi belajar make up tuh, biasanya di make upin. Gak cuma lirik dan juga musik, siraman rohani obat hati. Dendang Kasima. Dendang Kasima. Syair-syairnya gampang dihafal. Asli Melayunya nampak, kreativitas aransemen musiknya juga tampak, sementara lirik vokalnya juga mudah dicerna oleh publik. Sehingga orang begitu melihat Dendang Kasima, oh ini loh grup dari Magelang, ini loh grup musik modern masa depan. Karena itu lagu perdana saya di album perdana Kasima juga, yang sekarang alhamdulillah juga sudah banyak yang tahu gitu ya, banyak yang hafal. Selain lagunya juga dari musiknya enak, easy listening gitu ya. Di album Kasima ini saya buat 2 lagu Al-Is sama lagu Ibu. Kiamat kecil, respon Ibu, Kiamat kecil. Al-Is Dalamnya mengandung nasihat untuk kita semua manusia untuk selalu ingat dan selalu berada di jalan Allah, karena hidup itu hanya sementara dan kehidupan yang kekal itu hanya di akhirat. Menurut aku, seseorang kalau setelah mendengarkan lagu Kiamat Kecil itu, pasti dia akan berpikir kalau kita itu hidup di dunia ini cuma sementara gitu. Pernah lelah tak pernah menyerah, merawat aku, mendidik aku, oh ibuku. Ada maknanya di sini. Dimana aku belum bisa bahagiain almarhum karena aku di sini keluarga. Bahwa yang namanya seorang ibu itu dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan repot pun, waktu seorang ibu itu tidur pun
itu harus meluangkan waktunya untuk anak-anak. Di situ tuh ada lirik-lirik yang cocok banget kalau buat anak-anak remaja, terutama yang hobi pacaran gitu. Di situ kan ada lirik, Al-Ish itu penyakit mabuk cinta yang sangat nggak wajar, dampaknya begitu hebat kan. Kan kalau sekarang pacaran-pacaran dampak negatif ya kayak gitulah. Kalau di Islam sih pacaran sih nggak ada ya. Kita mungkin perkembangan zaman kali ya. Yang ala muslim itu kalau bisa ada alasannya karena Allah gitu aja. Lagu terbaru dari Kasima, dengerin baik-baik. Lagunya tidak kalah jos ya. Maksudnya itu dalam lagu itu ngajak senang-senang tapi secara damai. Nggak ada tawuran kah apa. Nyanyi juga tapi kan nggak hijab, kadang juga kelihatan rambutnya gitu, maksudnya nggak style hijab. Awalnya sih saya cuma coba-coba main kendang di rumah, karena di rumah kan ada musik juga. Terus saya dari hari ke hari itu melihat orang dan meniru cara bermainnya. Dan 2 tahun terakhir ini ternyata ketika saya posting ke media semacam YouTube dan di media sosial jejaring di publik, ternyata mudah diterima, dan mereka dari beberapa warna musik yang saya kenal, yang sering dampingin saya, ternyata Kasima lebih menonjol dibandingkan dengan musik-musik yang lain. Bagaimana mungkin masing-masing harus punya tanggung jawab. Intinya kita harus kompak lah. Ini anak-anak kan masih ada beberapa yang sekolah, sebagian sekolah, sebagian kuliah. Anaknya dalam kan juga terus kalau aku sih harus ngerti paham dulu lah sama lagunya, ngerti tanda nadanya. Oke, saya di sini sebagai arranger Kasima, dan saya dibantukan juga untuk mengolah dari masing-masing personel Kasima, dari segi kepribadian, kemudian attitude, termasuk skillnya juga. Tukang molor, latihan molor, berangkat gini molor, untung di panggung dia nggak molor. Kalau makan, cuma pas makan aja dia nggak mau. Yuk makan, baru bangun dia.